Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Hanya pengganti episode 158. Penasaran. Davin beserta mamanya sudah berada di dalam ruangan praktek Dr. Lucy. Pria itu tersenyum memandang istrinya yang sudah berbaring di atas tempat tidur. Semoga kelihatan dua-duanya ya Pak Davin. Dr. Lucy tersenyum. Iya dok, ngarep sekali. Davin tersenyum dan mengusap kepala istrinya. Pria itu tidak mempermasalahkan bayinya nanti perempuan atau laki-laki. Namun tetap saja ia berharap mendapat sepasang bayi kembar. Apa sudah beli baju bayi? Tanya Dr. Lucy yang mulai menggerakkan alat di atas perut Hana. Belum dok, maminya belum mau beli. Katanya takut nanti salah beli. Soalnya belum tahu ini cewek atau cowok. Cowok kedua-duanya atau cewek keduanya. Davin menjelaskan seperti apa yang dikatakan istrinya. Hana tersenyum ketika mendengar apa yang dijelaskan oleh suaminya. Oma Mita mau cewek atau cowok? Tapi kalau kembar gini kebanyakan ngarep sepasang ya. Dr. Lucy tersenyum memandang Mita. Sejak awal Hana datang periksa kandungan dengannya, ada hal yang unik menurutnya. Hana yang merupakan pasiennya tidak pernah datang bersama dengan ibu kandungnya. Selalu mertua yang mendampinginya setiap kali kontrol seperti ini. Jujur saja, Dr. Lucy merasa ingin tahu tentang keberadaan ibu kandung dari pasiennya. Meskipun sebenarnya sebagai dokter ini bukan urusannya. Perempuan, laki-laki, tidak masalah. Tapi yang seperti Dr. Lucy katakan tadi, kalau bisa sepasang. Mita tersenyum. Ia sudah tidak sabar untuk mengetahui kira-kira cucunya sepasang atau tidak. Kondisi bayinya sangat baik. Gerakannya aktif ya Bu Hana? Iya dok, geraknya ganti-gantian. Sudah terasa lumayan kuat. Hana memandang ke layar komputer. Ini wajah si twins. Yang satu lagi tidur, yang satu lagi sedang bangun. Dr. Lucy menunjukkan ke wajah kedua bayi kembar yang sudah terlihat jelas. Jadi, mereka dalam tidur dan bangun juga ya dok. Hana begitu kagum ketika melihat kedua bayinya di layar monitor. Iya Mbak Hana, bila terasa tidak gerak, itu terkadang kedua bayi sedang tidur. Namun, ketika merasa ada tendangan atau ada gerak dari dalam, mungkin mereka sedang bermain. Di dalam kondisi hamil seperti ini, Ibu Hana tidak boleh stres. Bila ibunya stres, bayinya tidak bergerak atau mungkin hanya bergerak sedikit saja. Dr. Lucy menjelaskan. Ternyata sama seperti berada di luar ya. David tidak kagum ketika melihat seperti apa kedua anaknya. Iya, mereka dalam sana juga seperti di luar. Mita tersenyum memandang layar monitor. Wajah wanita itu tidak ada henti-hentinya tersenyum. Hana memegang tangan suaminya dengan erat. Rasanya sangat senang dan bahagia ketika melihat kedua calon anaknya yang tumbuh sehat. Yang kelihatan satu ya, diarahkannya tanda panah kecil ke tempat yang dimaksudkannya. Itu apa dok? Tanya Hana. Iya dok, ini cewek atau cowok? Mita mana dengan merun keningnya. Cewek ya dok? Tanya Davin. Hahaha, papanya sangat berpengalaman. Tebakannya benar. Dr. Lucy tertawa. Hana tersenyum malu ketika mendengar ucapan Dr. Lucy. Ia tidak bisa melihat dengan jelas bentuk yang ada di layar monitor. Namun suaminya bisa membaca dengan tepat. Iya dok, mirip sama punya maminya. Davin mengelum senyumnya. Abang, Hana malu. Mita tertawa ketika melihat putranya dan juga menantunya. Yang satu lagi, abang nggak bisa dilihat dok. Mita penasaran ingin melihat satu bayi lagi. Coba Ibu Hana ketawa. Siapa tahu yang tidur ini mau bergeser sedikit biar kelihatan. Saran Dr. Lucy. Hana tertawa dan tetap saja bayinya tidak bergerak.
Sepertinya tidak bisa, soalnya tidurnya nyenyak, jelas dokter Lucy. Ih, penasaran sama yang satunya, Mita merasa belum puas. Hana menganggukkan kepalanya. Semoga bulan depan bakalan kelihatan yang satunya lagi. Sudah bisa diangsur perlengkapan bayinya. Dokter Lucy tersenyum. Iya dok, jawab Hana. Nenek yang dari Mbak Hana belum pernah kelihatan, tanya dokter Lucy. Nenek dari saya sudah meninggal, kakeknya juga. Makanya kalau kesini selalu mama yang nemenin. Hana tersenyum. Dokter Lucy sudah tidak penasaran lagi menganggukkan kepalanya. Maaf, saya tidak tahu. Walaupun sudah tidak punya orang tua, tapi mertua sangat baik dan bisa menjadi pengganti orang tua kandung. Dokter Lucy meletakkan alat USG-nya di meja samping monitor. Hana tersenyum. Iya dok, Hana tersenyum dan memegang tangan mama mertuanya. Apa yang dikatakan dokter Lucy memang benar, seperti itulah adanya. Ia kemudian duduk setelah perawat membersihkan gel di perutnya. Walaupun yang satunya belum kelihatan, tapi mama sangat senang. Cucu mama cewek, Mita tersenyum. Iya ma, yang kelihatan baru cewek. Entah kenapa, sudah tahu mau periksa malah dia tidur. Hana mengusap perutnya. Davin tersenyum ketika mendengar ucapan istrinya. Mereka kemudian keluar dari dalam ruangan dokter Lucy setelah pemeriksaannya selesai dan konsultasi. Papa, Mita manggil suaminya yang saat ini duduk di kursi tunggu sambil mainkan ponselnya. Apa sudah selesai? Surya tersenyum dan memasukkan ponsel ke dalam saku baju kemeja yang dipakainya. Sudah pak, yang kelihatan baru satu, Mita berkata dengan ekspresi wajah sangat senang. Yang kelihatan apa? Surya tidak sabar menunggu jawaban dari istrinya. Perempuan pak, Mita tersenyum lebar. Alhamdulillah, semoga satunya lagi cowok, ucap Surya. Pria itu tersenyum menang Hana. Tadi, suatu di USG, yang satunya tidur pak, makanya nggak bisa kelihatan dua-duanya. Hana tersenyum. Surya hanya tertawa ketika mendengar ucapan menantunya. Meskipun cucunya belum hadir di tengah keluarganya, namun mendengar cerita itu saja sudah terkesan lucu untuknya. Hana, jaga kesehatan ya nak. Ingat lagi hamil. Surya tersenyum. Dengan cepat Hana menganggukkan kepalanya. Pa, Ma, aku mau jalan ke mall, bawa Hana. Soalnya mau cari alat kosmetiknya. Mama, Papa, mau ikut? Tanya Davin. Mau dong, Mama juga mau beli kosmetik. Mita tersenyum. Bila perempuan sudah beli kosmetik, kita siap-siap untuk duduk manis menunggu. Surya mengusap punggung putranya. Sekarang kami masih berdua, Pak. Sebentar lagi kami bakalan bertiga beli kosmetiknya. Mita sudah bisa membayangkan seperti apa bahagianya ketika memiliki cucu perempuan. 3 bulan, kenapa terasa lama? Surya menang Hana. Ia sudah tidak sabar menunggu kehadiran cucu-cucunya. Iya, Pak. Aku sudah sangat tidak sabar. Kita ambil vitamin Hana di apotek dulu ya, Pak. David memegang tangan istrinya dan berjalan menuju ke apotek. Susi dan Berliana duduk termenung di halaman lapas setelah membersihkan pekarangan hunian barunya. Sudah 2 minggu terkurung di sini dan sampai saat ini belum ada kejelasan tentang kasusnya. Ma, bagaimana caranya untuk aku bisa keluar dari sini? Berliana menang Susi. Setelah mendengar usulan dari mamanya, Berliana ingin bisa secepatnya keluar dari lapas. Namun ternyata sampai detik ini tidak ada tanda-tanda bahwa dirinya akan dibebaskan. Mama juga nggak ngerti, walaupun Mama bilang bahwa Berli tidak bersalah. Namun, tetap saja Berli tidak bisa keluar. Susi mengusap air matanya. Kepalanya terasa semakin pusing ketika memikirkan ini semua. Apalagi dirinya hanya berdua dengan putrinya tanpa dampingi oleh pengacara. Berliana hanya diam ketika mendengar penjelasan dari mamanya.
Meskipun mamanya mengatakan bahwa ia tidak bersalah dan akan menerima hukuman atas perbuatannya sendiri, tetap saja Berliana tidak bisa keluar dari sini sebelum sidang. Ibu Berliana, ada yang ingin bertemu dengan Anda. Apa saya juga? Tanya Susi. Penjaga lapas menganggukkan kepalanya. Berliana diam dan memandang mamanya. Semoga saja teman kamu datang ke sini untuk membantu kita dan berikan kita seorang pengacara, Susi berkata penuh harap. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu. Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.